still. Are you injured? We need medical assistance on the mat immediately. Di balik gemerlap dunia olahraga, tak semua kemenangan datang dari medali emas. Kadang keajaiban datang dari tangan yang sederhana, dari seseorang yang bahkan tak pernah masuk ke arena pertandingan. Hari itu, seorang atlet karate cantik asal Korea, Ji-hye, jatuh tersungkur di tengah pertandingan nasional. Kakinya cedera parah, dan karirnya hampir berakhir seketika. Namun di saat semua orang panik, seorang pemuda sederhana asal Semarang, seorang TKI yang bekerja hanya sebagai petugas kebersihan di gedung itu, melangkah masuk dengan niat tulus dan tangan penuh doa. Tak ada yang tahu bahwa hari itu bukan dokter, bukan pelatih, tapi seorang TKI Indonesia yang akan menyelamatkan masa depan seorang atlet nasional Korea. Apa yang sebenarnya terjadi di ruang perawatan itu? Inilah kisah yang akan mengguncangkan hati Anda. Sebuah kisah nyata, penuh air mata, ketulusan, dan keajaiban yang datang dari niat suci seorang TKI. Jangan di-skip, karena di akhir cerita ini, Anda akan tahu bahwa kebaikan kecil bisa mengubah takdir seseorang. Selamat datang di Cerita Cinta, tempat di mana kisah sederhana menjadi luar biasa. Pagi itu, sinar matahari musim semi menyenari langit Korea Selatan dengan lembut. Udara masih sejuk, dan embun tipis masih menempel di rerumputan taman kota Seoul. Di tengah hiruk-pikuk persiapan sebuah acara besar, seorang pria sederhana bernama Manto sedang sibuk menjalankan tugasnya. Manto, pemuda berusia 27 tahun asal Semarang, telah bekerja di Korea sebagai petugas kebersihan di sebuah gedung olahraga besar. Gedung itu sebentar lagi akan digunakan untuk kejuaraan karate tingkat nasional Korea, yang diselenggarakan setiap tahun dan selalu menjadi sorotan publik. Dengan seragam merah tua dan sapu panjang di tangan, Manto menyapu setiap sudut lantai dengan teliti. Ia bekerja tanpa banyak bicara. Namun di balik wajahnya yang sederhana, ia menyimpan semangat besar dan rasa tanggung jawab tinggi. Ia tahu, meski hanya sebagai petugas kebersihan, pekerjaannya adalah bagian penting dari kelancaran acara besar itu. Para pria dan wanita berpakaian seragam karate putih tampak gagah dan berwibawa. Wajah-wajah serius, disiplin, dan penuh tekad. Namun di antara mereka, ada satu sosok yang menarik perhatian Manto. Seorang wanita muda dengan rambut hitam panjang yang diikat rapi. Wajahnya tegas namun lembut. Namanya Ji-hye, atlet kebanggaan Korea Selatan yang telah memenangkan banyak kejuaraan nasional dan internasional. Ji-hye tampak anggun, namun berwibawa. Saat berjalan melewati area yang sedang dibersihkan oleh Manto, matanya sempat bertemu pandang dengan pemuda itu. Namun cukup untuk membuat Manto terdiam sesaat. Tak menyangka bahwa seorang atlet terkenal bisa menyapanya dengan senyum kecil. Annyeonghaseyo, sampai Ji-hye lembut sambil menundukkan kepala sedikit. Annyeonghaseyo, jawab Manto gugup dengan logat Indonesia yang kental. Setelah itu Ji-hye melanjutkan langkahnya menuju ruang latihan bersama timnya. Tapi senyum kecil itu masih teringat oleh Manto sepanjang hari. Ia bahkan sempat tersenyum sendiri. Merasa hari itu akan jadi hari yang panjang tapi indah. Menjelang siang, suasana gedung semakin ramai. Musik semangat bergumandang. Panitia berlarian memeriksa peralatan. Media mulai memasang kamera di tribun penonton, sementara Manto masih fokus membersihkan tribun bagian atas, memastikan setiap kursi penonton bebas debu. Sesekali ia berhenti, menatap ke arah arena utama di bawah. Ia melihat para atlet berlatih pemanasan, menendang, memukul, dan berteriak dengan penuh tenaga. Di antara suara sorak dan hentakan kaki, Manto melihat Ji-hye sedang melakukan gerakan kata atau jurus seni karate dengan sangat anggun. Gerakannya cepat, tepat, dan penuh konsentrasi. Tapi sesekali Manto melihat wajahnya sedikit tegang, seolah sedang menahan sesuatu. Mungkin rasa sakit kecil di kaki, pikirnya. Atlet profesional pun pasti manusia biasa. Gumam Manto pelan. Kadang mereka pun bisa lelah dan terluka. Hari itu berlanjut dengan persiapan intens, malah mulai turun, dan lampu-lampu gedung menyala terang. Manto tetap bekerja, menyapu debu sisa latihan, mengatur kursi penonton dan memeriksa toilet umum agar tetap bersih. Di tengah kesibukan itu, Manto mendengar percakapan dua orang pelatih yang lewat di dekatnya. Ji-hye kelahkan agak lemah hari ini. Iya, dia sempat cedera ringan waktu latihan minggu lalu, tapi dia keras kepala tetap ingin bertanding. Manto terdiam mendengar itu. Ada rasa kagum sekaligus khawatir di hatinya. Ia tahu, semangat seperti itu bisa membawa kemenangan, tapi juga bisa membawa bahaya kalau tubuh belum benar-benar pulih. Malam itu, setelah semua pekerjaan selesai, Manto duduk di kursi tribun paling atas. Gedung olahraga itu kini sunyi. Hanya suara pendingin udara dan lampu-lampu yang masih menyala.
Dari atas sana, ia memandang arena kosong yang besok akan dipenuhi sorak penonton dan perjuangan para atlet. Dalam hatinya, ia berdoa lirih. Semoga besok semua berjalan lancar. Semoga gadis itu Ji-hae bisa menang dan tidak cedera. Dengan perasaan tenang dan sedikit harapan, Manto pun beranjak pulang ke asrama kecil di belakang gedung. Ia tidak tahu bahwa doa sederhana itu akan mengubar jalan hidupnya esok hari dan mempertemukannya dengan nasib yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Keesokan paginya, suasana di gendong olahraga nasional Korea begitu meriah. Dari luar, terdengar teriakan semangat para pendukung yang membawa bendera dan spanduk tim favorit mereka. Kamera televisi sudah terpasang di berbagai sudut arena, dan para jurnalis sibuk menyiapkan siaran langsung. Hari itu adalah hari pertama kejuaraan karate nasional Korea, dan semua mata tertuju pada satu nama, Ji-hae, atlet muda berbakat yang digadang-gadang akan membawa pulang medali emas. Sementara itu, Manto sudah berada di lokasi sejak pukul 6 pagi. Ia memeriksa setiap barisan kursi penonton, menyapu lantai, dan membersihkan sisa debu di arena. Meski hanya bekerja di balik layar, hatinya ikut berdebar seperti penonton lainnya. Ia tahu hari ini adalah hari penting, bukan hanya untuk tim Korea, tapi juga untuk Ji-hee, gadis yang kemarin menyapanya dengan senyum lembut yang entah kenapa masih ia ingat. Jam 10 pagi, pertandingan dimulai. Para atlet satu persatu maju ke arena memperlihatkan kemampuan terbaik mereka. Suara-suara penonton menggema, membangkitkan semangat di setiap sudut ruangan. Ketika nama Ji-hae dipanggil, seluruh arena seolah bergetar. Tepuk tangan bergemuruh menyambutnya. Ia berjalan ke tengah arena dengan langkah mantap, memakai sabuk hitam di pinggangnya. Manto yang berada di tepi tribun ikut berdiri diam, menatap dari jauh. Ia tidak tahu kenapa jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. "Ayo Ji-hae, semoga kamu menang," gumamnya pelan. Di seberang arena, lawan Ji-hae seorang atlet dari Busan terlihat kuat dan agresif. Pertandingan dimulai dengan salam hormat, lalu bel tanda rondi pertama berbunyi. Gerakan demi gerakan berlangsung cepat. Ji-hae terlihat tenang, fokus, dan tangkas. Ia sempat unggul di awal dengan 2 pukulan bersih yang membuat penonton bersorak. Namun di ronde kedua sesuatu terjadi. Ketika Ji-hye berusaha melakukan tendangan berputar, langkahnya sedikit goyah. Wajahnya seketika menegang. Ia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke lantai dengan keras. Penonton terdiam. Suara benturan keras membuat semua orang menahan nafas. Wasit segera menghentikan pertandingan. Ji-hye mencoba bangkit, tapi wajahnya menahan sakit. Tangannya memegang pergelangan kaki kirinya, dan dari ekspresinya terlihat jelas bahwa ia sedang menahan rasa nyeri luar biasa. "Ji-hye si kencanayo," teriak pelatihnya dari pinggir arena. Namun Ji-hye hanya menggigit bibir, menahan air mata. Lawannya pun terlihat khawatir dan menundukkan kepala hormat. Para petugas medis segera datang membawa tandu. Sorak penonton berubah menjadi keheningan penuh simpati. Ji-hae dibopong keluar arena, sementara pelatih dan timnya menyertai dengan wajah panik. Dari jauh Manto melihat semua kejadian itu dengan hati berdebar keras. Ia tidak bisa berbuat apa-apa, hanya mengikuti dengan pandangan penuh cemas. Dalam hatinya ia berbisik, "Aduh, gadis itu cedera. Ya Tuhan, semoga tidak parah." Beberapa menit kemudian, suasana di ruang perawatan cukup tegang. Ji-hye berbaring di ranjang medis. Wajahnya pucat dan berkeringat dingin. Kakinya bengkak dan setiap kali disentuh sedikit saja, ia meringis kesakitan. Pelatih dan tim medis berdiskusi dengan panik. Tulangnya tidak patah, tapi ada kemungkinan otot pergelangan tertarik. Kalau begitu dia tidak bisa bertanding lagi. Untuk hari ini tidak mungkin, harus istirahat total. Ji-hye mendengar percakapan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia berusaha kuat, tapi air matanya akhirnya jatuh juga. Semua perjuangan dan latihan berbulan-bulan seolah sia-sia hanya karena satu langkah salah. Sementara itu, di luar ruang perawatan, Manto yang kebetulan sedang mengepel lorong, melihat rombongan tim Ji-hae keluar masuk ruangan dengan wajah panik. Rasa ingin tahunya muncul. Ia berjalan pelan mendekat dan melihat dari celah pintu yang sedikit terbuka. Ia melihat Ji-hae berbaring, menggenggam lutut sambil terisak pelan. Pelatihnya mencoba menenangkannya, tapi wajah mereka semua terlihat cemas. Manto menelan ludah, hatinya seolah tertarik untuk membantu, meski ia tahu dirinya bukan siapa-siapa. "Aku pernah belajar pijat urat dari bapak di kampung," gumapnya pelan. Tapi apa aku boleh membantu?" Ia ragu. Dalam pikirannya, tidak pantas seorang petugas kebersihan ikut campur dalam urusan atlet nasional. Tapi di sisi lain, rasa ibadah dan empati yang begitu besar membuatnya tidak tega hanya diam. Ia mundur beberapa langkah, lalu berdiri di lorong sambil berpikir keras. Setelah beberapa menit, ia menarik nafas dalam-dalam dan memberanikan diri. Ia mengetuk pintu ruang perawatan pelan-pelan. Pelatih Ji-hye menoleh dengan wajah heran.
melihat seorang petugas kebersihan berdiri di depan pintu dengan wajah gugup. Maaf Tuhan, ucap Manto pelan dengan bahasa Korea yang terbata-bata. Saya lihat Nona itu kesakitan. Kalau diizinkan, saya bisa bantu sedikit saja. Saya tahu cara pijat urat tradisional tidak berbahaya. Suasana ruangan hening, semua orang menatapnya dengan bingung. Beberapa asisten pelatih bahkan tampak meremehkan. Tapi pelatih Ji-hye justru tidak langsung menolak. Ia melihat ketulusan di mata Manto. Bukan ambisi, bukan keinginan mencari perhatian, hanya niat tulus untuk menolong. Pelatih itu menatap Ji-hye yang masih meringis di ranjang. Ia menunduk pelan, lalu berkata, "Baiklah, tapi kalau ada apa-apa, kami tanggung jawab penuh. Jangan lama-lama." Manto mengangguk hormat. Dengan hati bergetar, ia melangkah masuk ke ruangan, tak menyadari bahwa langkah kecil itu akan mengubah nasibnya selamanya. Suasana ruang perawatan sore itu begitu hening. Hanya terdengar suara alat pendingin udara yang berdengung lembut dan helaan napas, tertahan dari Ji-hye yang masih menahan nyeri. Pelatihnya duduk di samping ranjang dengan wajah khawatir, sementara beberapa anggota tim menatap Manto dengan ragu. Sosok petugas kebersihan itu kini berdiri di sisi ranjang, menundukkan kepala sopan. Tangannya sedikit bergetar karena gugup. "Tolong, jangan terlalu keras ya," ucap pelatihnya pelan. "Nih, saya akan hati-hati sekali," jawab Manto dengan nada hormat. Ia meletakkan ember dan kain pel di pojok ruangan, lalu mencuci tangannya dengan air hangat dari wastafel. Dalam hatinya, Manto berdoa agar apa yang ia lakukan benar-benar bisa membantu, bukan malah memperburuk keadaan. Pelan-pelan ia duduk di kursi kecil di dekat kaki ranjang. Ji-hye menatapnya dengan wajah masih pucat. Matanya sembab karena menahan tangis. Namun di balik rasa sakit itu ada sedikit rasa penasaran. Siapa orang asing sederhana ini yang berani menawarkan bantuan di saat semua orang panik? "Nama saya Manto," katanya pelan dengan logat Indonesia yang kental. "Saya cuma ingin bantu sedikit, kalau sakit tolong bilang ya." Ji-hye hanya mengangguk pelan. Ia tak sanggup bicara banyak karena rasa nyeri di pergelangan kakinya masih terasa menusuk. Manto mulai dengan memeriksa perlahan area sekitar bengkak itu tanpa menyentuh bagian yang luka langsung. Ia mengamati arah pembengkakan, kemudian menekan lembut di sisi otot yang kaku. Gerakannya perlahan, teratur, dan sangat hati-hati. Ia menggunakan teknik pijat urat tradisional Jawa, yang dulu diajarkan oleh ayahnya di kampung. Metode itu sederhana, tapi sudah menolong banyak orang di desanya yang keselio atau terkilir akibat kerja berat di ladang. "Ini mungkin sedikit hangat ya, tapi nanti agak enakan," ucap Manto sambil tersenyum kecil. Ji-hye hanya mengangguk pelan, tapi beberapa menit kemudian wajahnya mulai berubah. Dari menahan sakit, kini perlahan terlihat lebih tenang. Napasnya mulai teratur dan raut wajahnya tak lagi menegang seperti sebelumnya. Pelatih yang sejak tadi memperhatikan dengan penuh khawatir, kini mulai sedikit lega. Ia tak menyangka pijatan sederhana dari seorang TKI bisa memberikan efek menenangkan seperti itu. Manto terus memijat perlahan, memutar pergelangan kaki dengan gerakan ringan untuk melancarkan peredaran darah. Ia tidak banyak bicara, hanya fokus dan sesekali mengusap keringat di dahinya. Di tengah keheningan itu, Ji-hye membuka suara dengan pelan. "Kau dari Indonesia?" "Iya Nona, saya dari Semarang." "Kau belajar ini dari mana?" "Dari ayah saya. Di kampung kami sering bantu orang yang cedera ringan. Tapi saya nggak pernah lakukan ini di luar negeri," jawab Manto sambil tertawa kecil, malu. Senyum tipis muncul di bibir Ji-hye. "Kau baik sekali," katanya lirih. Manto tak menjawab. Ia hanya terus bekerja, memastikan tekanan pijatannya tepat dan tidak menyakitkan. Dalam hatinya, ia merasa bersyukur bisa sedikit membantu seseorang, meski hanya lewat cara sederhana. Waktu berjalan hampir 1 jam, rasa sakit di kaki Ji-hye berangsur meredah. Ia bahkan sudah bisa menggerakkan pergelangan kakinya perlahan, tanpa terlalu meringis. "Bagaimana Nona, masih sakit?" tanya Manto lembut. "Sudah jauh lebih baik." Rasanya hangat, ringan, seperti aliran darahnya kembali. Pelatih dan tim Ji-hye tampak takjub. Mereka saling pandang, seperti tak percaya apa yang mereka lihat. "Benar-benar luar biasa," ujar salah satu asisten pelatih dengan kagum. "Kami sudah coba Sahleb S, tapi tidak ada hasil secepat ini, tambah yang lain." Manto hanya tersenyum canggung. Ia tidak merasa istimewa. Baginya, ia hanya melakukan apa yang dia tahu untuk membantu orang yang sedang kesakitan. Sementara itu, Ji-hye kini tampak jauh lebih tenang. Ia menyandarkan kepala di bantal, menatap langit-langit ruangan sambil menarik napas panjang. Dalam matanya terlihat rasa syukur yang dalam. "Terima kasih Manto, aku pikir hari ini akan berakhir dengan tangisan, tapi kau membuatku merasa lebih baik." Manto menunduk malu. "Tidak apa-apa Nona, saya senang bisa bantu sedikit." Pelatih Ji-hye menepuk bahunya pelan. "Kau orang baik Manto. Kalau semua pekerja di dunia sejujurnya seperti kamu, dunia ini akan lebih damai." Manto hanya tersenyum. Ia tak tahu harus berkata apa.
Dalam hati kecilnya, ia merasa bahagia karena untuk pertama kalinya, kerja kerasnya di negeri orang bukan hanya tentang menyapu lantai, tapi juga tentang membantu seseorang bangkit lagi. Malam semakin larut, Ji-hye diminta untuk istirahat total. Tim medis memeriksa kembali kondisinya, dan hasilnya mengejutkan. Pembengkakan di kakinya mulai berkurang signifikan. Mereka memutuskan untuk tetap memantau hingga pagi, tapi semua sepakat bahwa kondisinya membaik. Sebelum Manto pergi, Ji-hye memanggilnya pelan. Manto, iya Nona, terima kasih. Aku tidak tahu harus membalasmu bagaimana. Manto menyambung, tidak usah dibalas Nona. Kalau orang senang karena saya bantu, itu sudah cukup. Ji-hye menatapnya lama, lalu tersenyum hangat. Senyum yang tulus, berbeda dari sebelumnya. Saat Manto keluar dari ruangan malam itu, ia tidak tahu bahwa tindakannya yang sederhana akan menjadi berita besar keesokan harinya. Sebab mulai malam itu, kisah tentang petugas kebersihan asal Indonesia yang menolong atlet nasional Korea mulai menyebar di kalangan panitia dan media olahraga. Dan di hati Ji-hye muncul rasa kagum yang dalam. Bukan hanya kepada tangan ajaib Manto, tapi kepada ketulusan dan kerendahan hatinya yang jarang ia temui di dunia yang penuh persaingan, seperti olahraga profesional. Pagi hari itu, sinar matahari menembus jendela ruang perawatan yang tenang. Burung-burung berkicau di taman belakang gedung olahraga nasional Korea, membawa suasana hangat setelah malam yang penuh kecemasan. Ji-hye terbangun dengan perlahan, kakinya yang semalam masih terasa sakit, kini mulai bisa digerakkan. Ia menatap pergelangan kakinya dengan hati-hati, mencoba menekuk sedikit. Tidak ada rasa nyeri tajam seperti sebelumnya, hanya rasa kaku ringan. Apa benar ini sudah membaik? Gumamnya lirih, hampir tak percaya. Pelatih yang tidur di kursi dekatnya segera terbangun ketika mendengar suara Ji-hye. Ia menatap kaget ketika melihat muridnya sudah bisa menggerakkan kaki. Ji-hye, kau sudah bisa menekuknya? Sedikit pelatih, tapi rasanya ringan sekali sekarang. Pelatih mendekat, memeriksa dengan hati-hati. Bengkaknya memang sudah jauh berkurang. Tim medis yang datang tak lama kemudian pun terkejut melihat perkembangan itu. Dalam laporan pemeriksaan pagi, tertulis, perbaikan signifikan, fungsi gerak kembali 60-70%, tidak ditemukan luka serius pada otot. Satu ruangan bersorak kecil, Ji-hye meneteskan air mata bahagia. Dalam pikirannya, bayangan wajah sederhana Manto muncul jelas. Pria yang semalam menolongnya tanpa pamrih dengan senyum tulus dan tangan penuh kasih. Beberapa jam kemudian, Ji-hye sudah bisa duduk di kursi roda sambil mencoba berdiri dengan bantuan tongkat kecil. Langkah pertamanya masih goyah, tapi tetap menjadi momen luar biasa bagi semua orang yang menyaksikannya. Lihat, dia bisa berdiri lagi! Seru salah satu rekan timnya penuh haru. Pelatih Ji-hye menatap momen itu dengan bangga. Ia tahu, tanpa bantuan Manto, mungkin hari ini gadis itu masih berbaring tak berdaya. Sore harinya, setelah latihan ringan di ruang fisioterapi, Ji-hye meminta sesuatu pada pelatihnya. Aku ingin bertemu Manto. Aku ingin berterima kasih langsung. Pelatih mengangguk setuju. Ia segera menghubungi pihak pengelola gedung, dan tak lama kemudian seorang staf datang membawa Manto yang saat itu sedang mengepel lantai tribun bagian atas. Ketika Manto masuk ke ruang tim, ia terlihat canggung dan gugup. Di hadapannya berdiri Ji-hye, kini dengan tongkat bantu jalan, tapi sudah bisa tersenyum cerah. Manto, panggil Ji-hye dengan suara lembut. Ah, Nona Ji-hye, jawab Manto sambil menunduk sopan. Saya senang lihat Nona sudah bisa berdiri lagi. Berkat kamu, aku bisa berjalan kembali. Dokter bilang, aliran darahku pulih cepat karena pijatanmu semalam. Ah tidak, itu cuma kebetulan saja Nona, saya hanya bantu sedikit. Ji-hye tertawa kecil. Kau terlalu rendah hati. Padahal semua orang di sini tahu, tanpa bantuanmu mungkin aku butuh waktu lama untuk pulih. Pelatih Ji-hye mendekat, lalu menepuk bahu Manto dengan lembut. Manto, kami semua berhutang budi padamu. Kau bukan hanya membersihkan lantai gedung ini, tapi juga telah membersihkan kesedihan dari hati kami semalam. Manto menunduk dalam. Ia tidak tahu harus menjawab apa selain ucapan lirih. Terima kasih Tuhan, saya cuma ingin bantu. Lalu salah satu ofisial tim membawa sebuah amplop tebal bersegel resmi. Ia menyerahkannya kepada pelatih. Lalu pelatih itu menyodorkannya kepada Manto. Ini Manto, kami tidak tahu bagaimana cara membalas kebaikanmu, tapi sebagai rasa terima kasih dari tim nasional karate Korea, kami ingin memberimu hadiah kecil. Manto terkejut. Hadiah? Tidak perlu Tuhan, saya benar-benar ikhlas bantu Nona Ji-hye. Kami tahu, dan justru karena ketulusanmu itulah, kami ingin memberi ini. Pelatih membuka amplop itu di depan semua orang. Di dalamnya terdapat uang tunai dalam jumlah besar, disertai surat resmi ucapan terima kasih dari Federasi Karate Nasional Korea. Nilainya mencapai 100 juta rupiah jika dikonversi ke mata uang Indonesia. Mentu terdiam. Matanya mulai berkecak-kecak.
Ia tidak pernah membayangkan bahwa perbuatan kecilnya akan dihargai sedemikian besar. Air mata menetes pelan di pipinya. Terima kasih banyak Tuhan. Nuna Jihe, saya tidak pernah mimpi bisa dihargai seperti ini. Saya cuma ingin bantu orang yang kesakitan. Jihe tersenyum hangat. Bukan tentang seberapa besar bantuanmu, tapi seberapa tulus niatmu, dan niatmu luar biasa, Manto. Ia mengulurkan tangan, dan Manto menjebatnya dengan ragu, tapi penuh hormat. Semua orang di ruangan itu bertepuk tangan. Suasana yang awalnya kaku, berubah menjadi haru dan penuh rasa syukur. Seorang fotografer dari tim media sempat mengabadikan momen itu. Seorang TKI sederhana dari Indonesia berjabat tangan dengan atlet nasional Korea yang ia tolong. Kisah mereka pun akhirnya tersebar luas di media sosial dan televisi. Banyak orang terinspirasi oleh ketulusan Manto, pria sederhana yang tak mengenal batas negara dalam menolong sesama manusia. Malamnya, ketika Manto pulang ke asrama kecilnya, ia menatap uang pemberian itu dengan mata berkaca-kaca. Tapi yang paling membuatnya bahagia bukanlah uangnya, tapi rasa damai di hatinya, karena tahu bahwa kebaikan kecil bisa membawa perubahan besar. Ia mentap langit malam Korea yang cerah, lalu berbisik pelan, "Terima kasih Tuhan, sudah kasih kesempatan bantu orang. Semoga Jihai tepat pulih, dan semoga semua orang di dunia belajar bahwa menolong tak butuh gelar, cukup hati yang tulus." Dan di gedung latihan yang kini sepi, Jihai menatap foto mereka berdua di ponselnya, tersenyum dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. "Terima kasih Manto, aku tak akan lupa, kebaikanmu lebih berharga dari medali apapun." Kisah mereka menjadi kisah inspiratif yang dikenang banyak orang, bahwa terkadang pahlawan tak selalu memakai seragam atau sabuk hitam, kadang hanya memakai seragam kebersihan dan hati penuh kasih. Dan begitulah, kisah luar biasa dari seorang TKI asal Indonesia, Manto, yang dengan ketulusan hati dan tangan sederhananya, berhasil menolong seorang atlet nasional Korea, Jihai, bukan hanya untuk berdiri kembali, tapi juga untuk percaya bahwa keajaiban bisa datang dari siapapun. Dari kisah ini kita belajar bahwa kebaikan tidak mengenal status, jabatan, atau bangsa. Kadang yang dibutuhkan dunia bukan orang hebat, melainkan orang yang mau berbuat baik sekecil apapun caranya. Pesan moralnya sederhana, jangan pernah meremehkan pekerjaan kecil, jangan pernah malu menolong dengan cara yang kamu bisa. Dan ingat, setiap niat tulus sekecil apapun akan berbuah besar pada waktunya. Terima kasih sudah menonton cerita malam ini di channel Cerita Cinta. Kalau kamu suka dengan kisah penuh makna seperti ini, jangan lupa tekan tombol ikuti, like, dan bagikan ke teman-temanmu agar lebih banyak orang yang belajar tentang arti ketulusan. Tulis di kolom komentar ya, saya menonton dari nama kota kamu, biar kami tahu dari kota mana saja para penikmat kisah inspiratif ini berasal. Dan jangan lupa juga tulis request kamu, besok cerita dari kota mana yang ingin kamu dengar, karena siapa tahu kisah selanjutnya berasal dari kotamu sendiri. Semoga semua penonton Cerita Cinta selalu diberi kesehatan, dilapangkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dan setiap langkah hidupnya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang sedang bekerja jauh dari keluarga, semoga selalu kuat, sabar, dan pulang membawa kebanggaan. Terima kasih sudah menemani malam ini bersama Cerita Cinta, tempat di mana kisah sederhana berubah menjadi luar biasa. Disclaimer, cerita ini hanyalah fiksi inspiratif. Jika ada kesamaan nama, tempat, atau kejadian dengan dunia nyata, itu semata-mata kebetulan dan tidak ada unsur kesengajaan. Kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaian cerita ini terdapat kata, nama, atau adegan yang mungkin kurang berkenan di hati sebagian penonton. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kisah selanjutnya di Cerita Cinta, karena setiap malam selalu ada cerita yang menunggu untuk didengar.